Ngopi Sore, ngobrol pintar dan inspiratif. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda Sobatkom hari ini? Seperti biasa, kembali kita berjumpa di hari Kamis jam 4 sore. Ada program Ngobrol Pintar dan Inspiratif garapan Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur bersama dengan Diswe Kaltim. Nah, bersama saya Nicita Heriananda Putri di hari ini langsung dari kantor Telkom di Jalan Dahlia Samarinda. Dan acara atau program dari Ngopi Sore ini bisa tentunya Sobatkom saksikan juga live stream di Instagram Diskominfo Kaltim dan Facebook nomor 1 Kaltim. Nah, Sobatkom, setiap minggunya ini pasti Ngopi Sore akan menghadirkan tema-tema menarik yang asik untuk kita ulas ya. Dan Kamis sore ini juga tidak kalah asik. Nantinya kita akan bersama-sama ngobrol ringan dan santai bersama narasumber yang sudah ada, yaitu mengenai startup menjadi peluang kreatif ya. Dan siapa sebenarnya atau siapa yang belum mengenal startup nih Sobatkom? Mungkin masih banyak di antara Sobatkom semua yang belum tahu atau sudah tahu tapi belum paham sebenarnya apa itu startup. Nah, startup sendiri ini adalah salah satu kata serapan dari bahasa Inggris ya, yang mengajak pada semua perusahaan yang belum lama beroperasi. Nah, perusahaan-perusahaan ini sebagian besar merupakan perusahaan yang baru didirikan atau berada dalam fase pengembangan dalam beberapa tahun terakhir dan juga masih menemukan pasar yang tepat ini seperti apa. Nah, di Indonesia ini sebenarnya banyak sekali ya, sudah ada startup yang berdiri dan cukup besar juga. Tapi di Samarinda, di Kalimantan Timur juga tidak kalah karena ada berbagai startup yang sudah berdiri dan juga memiliki passion yang luar biasa sekali. Nah, ngomong-ngomong soal startup yang ada di Samarinda dan juga di Kalimantan Timur, di episode kali ini di Ngopi Sore sudah ada dua narasumber yang memiliki startup. Dan ini lumayan, nanti kita akan ngobrol-ngobrol asik bersama salah satunya, yaitu ada Charles Raymond. Ini founder dari Karja ID dan juga Aktif ID. Dan yang satunya juga ada Mas Syarif Hidayat, ini yang merupakan founder dari Mobil Mantan dan juga Kopi Papa Muda. Nah, kita akan mengulas lebih dalam mengenai startup yang didirikan oleh founder-founder yang luar biasa di hari ini yang sudah hadir di Ngopi Sore. Saya sapa terlebih dahulu mungkin untuk Mas Charles. Halo Mas Charles, apa kabar? Baik. Sehat ya hari ini ya. Dan juga mungkin Mas Ayif. Ya. Sehat Mas? Sore. Ya, sehat? Sehat, alhamdulillah ya. Nah, bercerita ini kita akan pertama mungkin kita akan bersama dengan Mas Charles dulu nih ya. Kalau Mas Charles ini memiliki salah satu dan salah banyak ya, yaitu digital agency Aktif. Yeah. Nah, boleh Mas Charles mungkin diceritakan startupnya dari Mas Charles ini apa aja dan seperti apa gitu. Baik, untuk yang mana dulu ini? Mungkin yang Karja dulu kali ya. Yang Karja. Oke. Jadi Karja itu dulu awalnya saya buat hanya berawal dari hobi nulis saja, nulis di blog. Terus lama-lamaan karena saya backgroundnya manajemen bisnis, jadi akhirnya saya buat blog tentang bisnis. Setelah berjalannya waktu, kumparan.com, media online nasional itu membuka 1001 startup media online. Jadi saya coba-coba nih untuk untuk apply. Sekalinya saya dipilih untuk mewakili Kalimantan Timur seperti itu. Jadi Karja ini apa sebenarnya? Karja ini media online untuk anak muda. Jadi kalau kebanyakan media online tuh kebanyakan bahas tentang hard news, saya bahasnya tentang soft news seperti itu. Lebih ke inspirasi anak muda, lebih ke contoh nih, saya pernah buat artikel tentang startupnya Mas Ayi dalam 3 bulan bisa bikin 3 cabang. Itu kan salah satu konten-konten yang inspiratif dan akhirnya saya coba bagikan ke masyarakat luas, terutama untuk anak-anak mudanya seperti itu. Jadi Karja ini adalah konten-konten yang berisi tentang berbagai hal inspiratif seperti itu ya. Nah, kalau satunya yang Aktif ini apa? Aktif itu lebih ke digital agency. Jadi kalau saya lihat potensi digital marketing khususnya di kota Samarinda di Provinsi Kalimantan Timur itu masih sangat luas. Masih banyak yang belum tahu apa sih konsep dari digital marketing itu sendiri. Dan akhirnya saya dan satu founder lagi bernama Felix, kami membuat sebuah digital agency yang memang fokusnya di digital ads dan di content marketing seperti itu. Jadi kalau perbedaan mendasar dari Karja dan Aktif sendiri ini bagaimana? Oke, kalau dari Karja sendiri itu bergerak di bidang media, di pembuatan konten-konten kreatif dan yang inspiratif
dan bisnis seperti itu. Kalau untuk aktif itu lebih ke kita membantu berbagai macam bisnis untuk memanfaatkan potensi digital marketing seperti itu. Nah, kalau misalnya yang Karja tadi kan itu media online, berarti memiliki banyak anak buah yang itu harus bisa menulis atau seperti apa? Dari wartawan atau siapa saja boleh bisa bergabung di Karja? Kalau saya sih, kalau untuk media saya sendiri sih bukan lebih ke wartawan, tapi lebih ke content writer seperti itu. Ya. Jadi yang penting bisa nulis, mau riset data-data, nggak asal nulis sembarangan. Itu sudah boleh, bisa seperti itu. Kalau misalnya marketnya di aktif bagaimana? Marketnya di aktif kebetulan kita nyasarnya di daerah Samarinda, dan kebetulan juga ada saya juga ada lupa jelasin, ada founder juga yang ada di Surabaya. Jadi marketnya sekarang lebih spesifik ke Kalimantan Timur dan Jawa Timur seperti itu. Jadi Mas Charles ini bukan founder sendiri atau bersama teman-teman seperti itu? Iya, bersama teman-teman. Jadi dari Samarinda Mas Charles, terus dari mana aja nih? Kalau foundernya sih foundernya saya, terus ada 2 co-founder lagi, itu ada yang dari Samarinda dan ada yang dari Sidoarjo seperti itu. Begitu ya. Ya, baik. Kalau tadi kita sudah sedikit ya mengetahui mengenai aktif ID ya Mas ya, dan juga Karja ID yang merupakan punyanya si Mas Charles ini. Nah, sekarang kita ke Mas Ayif yang punya Kopi Papa Muda dan juga mobil mantan ya Mas ya. Boleh diceritain sedikit nih Mas? Yang mana dulu juga? Yang pertama, bisnis yang pertama yang mana? Lebih duluan mobil mantan. Boleh deh, itu dulu. Kalau mobil mantan itu kan dibuat karena kita pengen tuh bikin solusi baru, dimana penjualan mobil bekas itu bisa kita lakukan secara digital. Nah, jadi saya buat dulu mobil mantan namanya, dari 2018 saya buat sampai di 2020. Akhirnya sekarang kita tidur karena pandemi, cash flow nggak ada kan. Nah, cuman dulu lebih spesifik, saya buat itu seperti kayak kayak kita beli barang di Tokopedia, beli mobil ya segampang itu. Gitu. Jadi sistemnya dia beli lewat aplikasi. Jadi ada aplikasinya juga? Aplikasinya ada, cuman belum selesai. Nah, karena pandemi datang ya harus ditutup dulu. Jadi dulu kayak kita beli baju di Tokopedia tuh, jadi kalau barangnya datang kita nggak sesuai, kita retur tuh bisa, sama di mobil mantan. Jadi mbaknya taruh mobil di situ, terus kita tulis misalnya mobilnya sempurna gitu, nggak ada lecet, nggak ada ini. Ternyata pas datang ada lecet, Mas Charles beli. Wah, ada lecet ternyata nih, aku komplain lah. Nah itu boleh. Jadi mobilnya nggak boleh, nggak diterima, akhirnya dibalikin. Nah, uang Mas Charles kita balikin. Bisa gitu ya. Seaman itu. Seaman itu. Nah, itu terinspirasi dari mana tuh, Mas? Sebenarnya Tokopedia sih kalau saya bilang di marketplace. Cuman kan marketplace dia nggak jual barang-barang segede-gede gitu tuh. Yang orang butuh waktu untuk ketemu, untuk ngeliat mobilnya secara langsung. Nah, kalau ini kita punya tim sendiri yang untuk ngecek unit itu. Makanya saya bilang garansinya kalau dia tidak sesuai deskripsi, mobil itu boleh dikembaliin. Tapi lucu banget ini namanya mobil mantan. Kenapa sih ngambil mobil mantan? Mobil mantan itu sebenarnya, mantan itu artinya bekas. Nah, tapi dari nama mobil mantan itu kalau saya kan lebih seneng di masalah personal branding, company branding. Jadi saya ngerasa nama itu gampang banget untuk dipelintir-pelintir kemana-mana gitu. Jadi kalau mobil mantan tuh kesannya meskipun kesannya mantan itu jelek, tapi ternyata itu bagus sebenarnya gitu ya ini. Nah, kalau Kopi Papa Muda itu brand yang baru? Ya, baru banget. Yang baru Agustus kita buat di 2020. Nah, kalau Papa Muda sendiri sih sebenarnya sama dengan kedai yang lain. Cuman kenapa saya bilang Papa Muda juga dianggap startup? Papa Muda itu kita lebih concern di product experience. Contoh gini, salah satu contoh, mbaknya boleh beli literan ini, di mana-mana kan ada jual literan tuh. Nah, kita jual literan, tapi kita bisa layanin dine-in. Jadi mbaknya langsung disediain gelas, disediain tempat untuk es batu. Jadi mbak ambil sendiri es batunya, tuang sendiri. Jadi bisa buat minum rame-rame gitu ya? Iya, betul. Itu salah satunya sih, salah satunya. Terus kita juga lagi buat website yang insya Allah di awal bulan depan udah jadi, udah kita launching. Itu bisa sistem reservasi terus delivery langsung lewat satu website. Jadi misalnya mbaknya, aku besok mau ke Papa Muda jam 4 sore, aku pesan 1, 2, 3, 4, 5 gitu.
Mbak langsung bayar pakai GoPay atau apapun itu e-money, besok Mbak datang tuh minuman bisa dia. Oh, jadi udah reservasi online gitu ya, yes. bisa. Nah sekarang udah berapa bulan nih? Berarti dari Agustus 5 bulan lebih ya? 6 tujuan. Nah ya, itu sudah berapa cabang nih? Ini jalan keempat. Jalan keempat cabang. Gimana, ada cabang yang di mana aja nih Mas? Yang pertama di mana? Yang pertama itu di Markisa. Cuma sebenarnya Markisa itu tutup. Kenapa saya bilang tetap ada cabang itu? Kita ngerasa itu cabang Cikal Bakal. Oh, Cikal. Jadi awal mulanya di situ ya? Iya, jadi saya bilang itu tetap kita anggap itu ada. Walaupun nih sekarang kondisinya tutup karena yang punya tempat mau pakai. Gitu. Jadi itu kita anggap tetap rumah pertama, rumah keduanya di Awab Syarani, itu depannya seberangnya Syahini. Oh, iya. Nah, terus di Karangasem persis sebelahan sama Damarulan. Nah, sekarang kita mau buka di Es Parman tuh yang lompatnya lumayan gede di sampingnya Eat Boss. Oh, sekarang mau buka lagi ya? Luar biasa. Mau ada rencananya berapa banyak cabang nih? Sebanyak-banyaknya. Banyak-banyaknya. Berarti ini Mas Ayub sendiri atau seperti apa nih? Kita founder berempat. Ada teman-temannya. Iya, kita berempat dengan background sebenarnya sama. Kita tuh semua empat ini marketing. Sama-sama marketing mobil sebenarnya dulu. Jadi kita selalu menganggap tuh mobil aja kita bisa jual. Oh, iya. Gitu ya. Itu salah satunya yang kita pegang lah. Cuman kesini-kesininya ternyata ribet juga bisnis ini ya gitu. Memang butuh konsentrasi yang lumayan gitu. Nah, dan kita memulai bisnis ini pun banyak yang tidak menyangka ya. Karena kita memulai bisnis ini dengan duit cuma 15 juta rupiah. 15 juta aja? 15 juta rupiah. Jadi inspirasi ini kenapa harus mau buka kedai kopi gitu? Atau memang senang minum kopi sama teman-temannya? Karena pandemi. Oh, karena pandemi? Iya. Karena pandemi itu, mobil mantan hancur di pandemi. Di bulan Maret itu habis kita wawancara ya, habis kita wawancara tuh Maret, saya betul-betul hancur, kantor terpaksa di take over dan lain-lain. Maret tahun lalu berarti? Tahun lalu 2020. Maret, jadi dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 6 bulan itu stres berat. Stres berat, karena duit nggak punya, apa nggak punya. Ketemu teman-teman, berempat ini kan kita berempat, yang 3 orang, dah kita punya duit nih 5 juta, 5 juta, 5 juta, 15 juta, bikin apa? Saya bilang kita bikin kedai kopi, kecil-kecilan aja, gitu. Ya sampai akhirnya sekarang kita udah jual franchise di angka 65 juta. Gitu. Ya jadi mungkin dari ide pandemi ini memiliki jadi banyak ide gitu ya Mas ya. Gimana caranya kita bisa bertahan seperti itu ya. Dan juga membuat hal-hal inovasi yang baru, terutama membuat kedai kopi yang awalnya mungkin cuma terinspirasi kecil-kecilan seperti itu, tapi sekarang sudah punya 4 cabang dan bahkan 5 nanti sebentar lagi. Ini yang keempat. Oh, ini yang keempat. Nah, kalau Mas secara sendiri melihat startup di Samarinda ini seperti apa? Kan banyak ya startup yang ada di Samarinda dan juga mungkin di Kaltim nih pada umumnya. Tapi nanti jawabnya ya, karena kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Dan jangan lupa untuk Sobatkom semua, Anda Sobatkom bisa melayangkan pertanyaan melalui kolom komen di Instagram maupun di Facebook nomor 1 Kaltim. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini.